Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman, selamat berjumpa kembali di Diki Perjana Channel. Catatan harian seorang pekerja migran. Begini ya teman. Kalau teman-teman ingat, selama konten-konten vlog saya tentang jalan-jalan, tentang hiking, adventure dan segala macam, saya sering sekali berkata bahwa salah satu yang saya suka dari Taiwan itu adalah bagaimana pemerintah di setiap daerah, mereka itu membangun banyak sekali taman-taman, entah taman kota, disebut taman kota lah ya. Di mana taman-taman ini menjadi tempat untuk berolahraga, untuk berrekreasi, dan untuk tempat untuk saling berinteraksi warganya. Jadi karena yang perlu kita catat adalah di Taiwan ini tidak begitu populer budaya tetangga dan tetangga itu saling berkunjung, sehingga mereka itu jarang sekali mengunjungi tetangganya. Antara tetangga dan tetangga itu mereka jarang sekali untuk saling berkunjung. Jadi nyaris tidak ada budaya yang menempatkan tetangga ini untuk saling berinteraksi, selain untuk keperluan pekerjaan maksudnya. Mungkin karena karena kebiasaan saling berkunjung yang tidak ada, juga pace hidup di Taiwan ini begitu cepat. Pace hidup manusianya, orang-orangnya itu begitu cepat. Sehingga karena pace hidup yang cepat, seolah-olah mereka ini tidak saling peduli begitu, tidak saling tidak saling mengenal antara tetangga satu komplek, jangankan tetangga untuk satu RT ya, taruhlah untuk satu RT, satu komplek aja, kadang mereka ini tidak saling kenal dan kenal, tapi mereka ini tidak akrab untuk saling bertegur sapa, untuk bercengkrama atau berinteraksi lah. Nah, di sini fungsi pentingnya sebuah taman-taman kota ini. Karena apa? Ketika pace hidup yang cepat, ketika mereka ada waktu, taruhlah ketika libur bekerja atau segala macam, mereka terbiasa untuk mengajak keluarganya, anak atau istri atau siapa, atau bapak ibu atau kakek neneknya untuk pergi ke taman-taman kota ini. Nah, dan kebiasaan ini dilakukan oleh tetangga-tetangganya yang lain, sehingga ketika di rumah mereka tidak saling bertegur sapa karena waktu pace hidup yang cepat itu tadi, mereka bisa saling berinteraksi dan bertegur sapa di taman-taman kota ini. Sehingga taman kota ini perannya akan sangat vital bagi kehidupan bermasyarakat, karena di taman kota ini mereka bisa saling bercerita antar tetangga untuk mengutarakan, taruhlah ada hal yang, taruhlah program apa dari lingkungan bisa mereka lakukan di taman kota itu, untuk menyusun acara lingkungan, taruhlah senam pagi atau acara-acara yang lain, mereka bisa melakukannya di taman kota. Karena itu saya akan mencoba memotret hal-hal ini dalam konten ini, memotret peran vital dari taman-taman kota ini. Ya, kita mulai dari taman kota yang di dekat saya. Ya, siapa tahu nanti bisa melebar ke taman-taman yang lain. Tapi intinya adalah saya ingin memotret
Satu, tentang bagaimana peran taman kota ini dalam kehidupan sosial bermasyarakat orang Taiwan. Yang kedua, bagaimana taman kota ini bisa dimanfaatkan untuk tempat berolahraga bagi para lansia, dan karena rata-rata hidup orang Taiwan ini lebih tinggi dari orang Indonesia. Jadi banyak sekali orang-orang tua di sini yang melakukan kegiatan untuk berolahraga di taman-taman kota ini. Dan terutama ya bagaimana taman kota ini bisa menjadi tempat untuk berrekreasi untuk keluarga yang tidak membutuhkan perjalanan yang begitu jauh. Semoga teman-teman suka apa yang akan kita tampilkan ini, dan sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lain jika teman yang lain siapa tahu ini akan bermanfaat bagi kita. Oke, sekian dan selamat menonton. Ini adalah taman yang ada di dekat rumah. Ini semacam apa ya? Biasanya nanti menjadi tempat berkumpulnya orang-orang senam di sini, terus mengadakan pertemuan komunitasnya mereka. Ini penampakannya, ya, lumayan. Tapi nama apa? Oh, ini nama tempatnya adalah, oh ini sponsornya, ini yang masang pelang ini disponsori oleh ini, dan ke sebelah sono ada Taya Elementary School, ke sebelah sono Taichung Municipal Taya Junior High School. Jadi yang ke sebelah sono SD, yang ke sebelah sono SMP. Tapi tamannya namanya kurang ngerti juga. Dan ini yang harus diperhatikan ya ketika kita selalu ke taman-taman di sini adalah untuk memperhatikan tanda-tanda seperti ini, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sekarang kita menyusuri jogging tracknya. Jogging tracknya ini, lintasan ini sebenarnya adalah apa ya? Lintasan di pinggir lapangan, karena di sebelah sini jalan raya. Ini hanya hanya untuk mengitari saja, untuk mengitari lapangan ya, dan bisa dimanfaatkan sebagai jogging track. Tapi sayangnya di situ ada 2 gelandangan yang sedang tertidur. Kita jalan lagi. Nah, bagusnya taman-taman seperti ini adalah gini, karena orang-orang yang di sini itu tidak terbiasa untuk saling mengunjungi. Jadi mereka bertemu di bersosialisasi di taman-taman seperti ini. Karena itulah bagusnya di sini banyak sekali taman-taman seperti ini untuk area berkomunikasi para warganya. Oke, kita susuri lagi. Lihat. Ini masih tetap jalurnya, jalur untuk trekking ini sebenarnya ya lintasan jalan yang mengitari lapangan. Ini adalah lapangan basket, dan di sini itu banyak sekali terdapat lapangan basket. Dan untuk taman kota ya, untuk taman kota yang paling banyak itu adalah basket. Karena apa? Karena basket di sini adalah olahraga yang paling populer. Dan selain basket ada baseball.
Tapi ya untuk membangun lapangan untuk taman-taman kota sih hampir semuanya memiliki lapangan basket. Kalau di kita ya lapangan olahraga basket itu ya seperti apa ya, olahraga populer lah di sini. Dan ini di dekat perumahan karena ini fungsinya memang area berkumpul, area bersosialisasi, jadi tidak eksklusif dibangun untuk apa ya, untuk kalangan tertentu. Dan ini yang bisa mungkin ini adalah cara terbaik ya untuk mengurangi polusi. Ini adalah sepeda-sepeda yang disewakan, sepeda-sepeda yang disewakan menggunakan apa, dan di sini kebanyakan bayarnya cashless, artinya bisa tanpa uang cash, kita bisa pakai kartu. Dan ada, nah kartu-kartu tadi sebelum didaftarkan di sini, jika belum didaftarkan, ini taman ini Tayapak namanya, ternyata berarti tamannya Tayak. Ini yang sudah dipakai, nanti kartunya ditapkan di sini dan bisa digunakan, nanti kembalikan lagi di sini. Oke, sekarang kita melanjutkan ini, tuh kita masuk ke dalam ke lapangan basketnya. Ini lapangan basketnya ada dua set, dua lapangan. Nah, ini yang saya maksud adalah, jadi taman ini bisa digunakan untuk area bersantai keluarga, ngumpul dan ngobrol-ngobrol. Dan yang paling penting adalah tidak boleh merokok. Tapi sayang kok lapangannya kotor banget. Dan setiap taman di sini selalu disediakan hal yang seperti ini, adalah untuk berolahraga. Oke. Dan sekali lagi, ketika kita memasuki sebuah taman atau tempat umum apapun, selalu perhatikan rules atau aturannya. Tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membawa kendaraan masuk, tidak boleh membuang barang. Kok logo spot, tidak ada lempar-lemparan bola, ini tidak boleh. Tidak boleh ada kembang api, tidak boleh merokok. Please keep quiet, keep quiet. Tidak boleh menelantarkan binatang. Ini home theaternya. Biasanya ketika biasanya yang sering menggunakan tempat ini adalah kayak senam, kegiatan senam bersama atau perkumpulan warga di malam hari gitu. Jadi karena ini berhubung kita ke sini ini jam 1 siang, jadi sepi, dan terlebih lagi cuacanya tidak begitu mendukung, teman. Ya, mendungnya mengerikan. Karena disinyalir, karena diperkirakan ada typhoon susulan setelah yang kemarin itu. Terus kita lanjut. Kita lanjut lagi.
ini kita memasuki area, sebenarnya area ini untuk nongkrong aja. Nah, yang sebelah sana tadi area untuk berolahraga, ini area untuk apa ya, area untuk nongkrong, area untuk berkumpul dan bersantai. Oke. Nah, ini diberi tempat duduk yang seperti ini. Ini adalah tempat yang bisa dipergunakan untuk duduk, untuk ngobrol, dan biasanya orang-orang tua itu akan duduk di sini, dan duduk bercengkrama dengan sesama temannya, sama-sama orang tua. Dan yang memiliki ART orang Indonesia atau orang luar negeri manapun, biasanya ya mereka ada di sini. Sekarang kita lanjut. Kok blur ya? Bentar. Oke. Dan ini adalah toiletnya. Ini toilet umumnya. Dan di sini itu toilet umum itu sangat sedikit sekali, sangat sulit sekali untuk mencari toilet umum. Dan yang paling banyak yang selalu ada toilet umum itu adalah di taman-taman seperti ini. Jadi ketika kita kebelet untuk buang hajat, ya kalau mau cari toilet umum ya mending ya di taman. Dan ini adalah playing ground. Ini untuk anak-anak ya, dan setiap taman selalu ada playing groundnya. Untuk playing groundnya. Dan setiap playing ground itu lantainya akan selalu terbuat selalu seperti ini. Ini lantainya empuk teman-teman, karena ini dibuat memang ramah anak. Jika nanti anak-anak ini ada yang jatuh atau ada yang apa, jadi tidak menyebabkan cedera yang fatal. Ini kurang tahu ya terbuat dari apa ya, kayak karet sebenarnya ini. Tapi ini empuk ya. Ini playing groundnya seperti ini. Banyak sekali anak kecil yang duduk di situ. Sore hari adalah sore atau malam hari ya. Dan kenapa kok malam hari? Dan kenapa kok di sini itu biasanya yang ramai adalah di malam hari ya? Karena ketika di siang hari untuk hari-hari kerja, orang-orang tua mereka itu pada bekerja, para orang tua bekerja. Jadi ya kesempatannya malam hari, hanya malam hari. Dan menurut saya itu adalah nilai positifnya di sini adalah sesibuk apapun orang tuanya untuk bekerja di siang hari, tapi ketika mereka otomatis mereka punya waktunya itu di sore dan malam hari. Di sore dan malam hari itu mereka akan mengajak anak-anaknya untuk ya ke taman-taman seperti ini untuk bermain. Intinya mereka meluangkan waktu untuk anak-anaknya.
Saya rasa itulah bagusnya di sini. Jadi orang tua itu sangat peduli terhadap tumbuh kembang psikis anak-anaknya. Jadi ketika sehari si anak-anak ini kalau pagi dititipkan kalau yang belum sekolah ya dititipkan ke tempat penitipan anak, sementara orang tuanya bekerja. Nanti pas di malam hari ketika orang tuanya punya waktu, mereka akan meluangkan waktunya untuk mengajak anak-anak untuk mengganti kebersamaan bersama anak-anaknya ini. Dan itu bagus. Dan itu yang sangat jarang di Indonesia, untuk terutama ya karena banyak orang-orang Indonesia itu, orang tua ya, terutama para orang tua yang tinggal di desa itu tidak begitu memperhatikan tentang tumbuh kembang psikis anak-anaknya, apalagi yang kebiasaan orang-orang tua lama itu masih banyak yang terus dilakukan. Jadi ketika bapak pulang bekerja, orang tua pulang bekerja sudah capek, jadi seolah-olah mereka ini sudah tidak mau diganggu lagi untuk urusan anak-anaknya, yang mana sebenarnya itu adalah sangat penting karena itu akan membangun ikatan, untuk membangun bonding antara anak dan orang tua. Kalau di sini beda. Di sini orang tua begitu memperhatikan itu. Dan ini yang yang menurut saya bagus dilakukan oleh pemerintah sini ya, untuk pemerintah, entah itu pemerintah kecamatan, pemerintah distrik, terutama untuk pemilik taman ini adalah miliknya distrik, intinya miliknya daerah untuk kecamatan kan. Karena di sini juga banyak orang tua yang tidak memiliki pekerjaan, dan para orang tua ini ketika dia akan bekerja profesional ke tempat kerja profesional seperti pabrik dan segala macam, karena mereka sudah tidak produktif lagi. Jadi upaya pemerintah untuk membantu perekonomian rakyatnya adalah dengan pemerintah memperkerjakan orang-orang tua seperti ini untuk menjadi tenaga kebersihan untuk daerah. Karena orang-orang sini rata-rata ya mungkin karena kebutuhan hidup di sini yang tidak murah kan, dan budaya budaya pekerja yang sangat bagus. Orang-orang tua di sini masih meskipun umurnya sudah tua, mereka masih tetap ingin mau bekerja. Tapi karena mereka yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja di tempat yang profesional, jadi mereka kan di sini itu usia pensiun rata-rata 60 kan. Ketika orang sudah berumur 60 tahun, tidak mungkin dia akan bekerja sebagian besar mereka tidak mungkin diterima bekerja di tempat-tempat profesional lagi. Jadi mereka pensiun dari tempat, tapi keinginannya mereka bekerja itu masih tinggi karena ya kebutuhan yang tinggi, mereka harus tetap bekerja. Jadi untuk membantu ini, para pemerintah daerah itu mengupayakan pekerjaan untuk orang-orang tua ini agar mereka tetap bisa bekerja dan tetap bisa menghasilkan uang. Ya, dengan salah satu caranya adalah mempekerjakan mereka untuk menjadi tenaga kebersihan. Karena terus terang teman-teman, di sini ini sesama penduduk ya, sesama tetangga itu jarang sekali yang mengenal istilah tolong menolong. Jadi yang menolong mereka ya, yang bisa menolong mereka ya pemerintah setempat. Jadi kebijakan pemerintah yang bisa menolong mereka.
untuk penduduk saling tetangga, untuk saling tolong menolong, membantu itu sangat sedikit sekali, karena ya mungkin memang budayanya seperti itu, tidak seperti di tempat kita. Ya, dan contoh ketika ada orang disabilitas atau cacat atau segala macam, atau orang tua apa segala macam, yang mereka sudah tidak mungkin lagi bekerja secara profesional di tempat profesional, pemerintah kalau mereka punya modal, pemerintah akan membantu dan mengizinkan mereka untuk membuka tempat lotre. Di sini banyak sekali terdapat tempat lotre, tapi bagusnya adalah yang diberi izin untuk membuka tempat lotre ini ya para orang tua dan disabilitas yang tidak mungkin bekerja di tempat profesional lain. Jadi ya karena itu tadi tetangga tidak adanya budaya tolong menolong sesama tetangga, ya kebijakan pemerintah lah yang menolong mereka. Ya berbeda budaya ya dengan di Indonesia ya. Berbeda budaya, tapi yang meskipun budaya yang berbeda, di sini budaya yang tidak sama, tapi ya memang harus kebijakan pemerintahnya yang bagus. Kita lanjutkan menyusuri. Burung-burung, banyak sekali burung-burungnya. Burung-burung. Dan di sini banyak banget pohon-pohon yang seperti ini, teman. Pohon beringin. Kita cari posisi. Pohon beringin yang rindang. Kalau di Indonesia ini sudah tempatnya hantu beranak ini. Tempatnya jin ini. Dan jangan lupa ini ya. Ini hati-hati dengan ini. Enggak ding, bukan hati-hati. Ini yang akan menjaga keamanan di sini. Itu. Oke teman-teman, karena ya review kita kali ini kita cukupkan untuk kali ini. Sekarang saatnya kita untuk pulang.